Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi untuk melanjutkan kisah tentang Mus'ab bin Umair. Nah, setelah perpisahan yang terjadi pada ibu dan anak itu, maka dapat menggambarkan kepada kita bahwa kegigihan sang ibu yang sangat luar biasa dalam kekafirannya. Sebaliknya juga dengan kebulatan tekad yang lebih besar yang dimiliki oleh Mus'ab untuk mempertahankan keimanannya. Nah, tatkala pada masa itu ibunya berkata kepada Mus'ab, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai ibu, aku telah sampaikan nasihat kepadamu dan aku telah menaruh kasihan kepadamu. Karena itu, saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan murka dan naik darah ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lagi." Demikian Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng dan terlente itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi telah merubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan telah berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu, mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijratul Rasul sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu. Kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah, suatu kota yang tak lama lagi akan menjadi kota tetapan atau kota hijrah, pusat para dai dan dakwah, tempat berhimpunnya penyebar agama dan pembela al-Islam. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Sesampainya di Madinah, didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah berbayar di Bukit Aqabah. Tetapi tiada sampai beberapa bulan kemudian meningkatlah orang yang sama-sama memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim perutusan yang mewakili mereka menemui Nabi, dan perutusan itu dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa pilihan Rasulullah SAW atas dirinya itu tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zararah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci dari Allah, menyampaikan kalimat Allah bahwa Allah Tuhan Maha Esa secara hati-hati. Pernah, suatu saat ia menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri serta sahabatnya. Suatu hari ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid bin Hudhair, kepala suku kabilah Abdul Ashal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan menyentakkan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya Usaid menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu.
Padahal menurut anggapan Usaid, tuhan-tuhan mereka yang bersimpuh lena di tempatnya masing-masing mudah dihubungi secara konkret. Jika seseorang memerlukan salah satu di antaranya, tentunya ia akan mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjunginya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashal. Tetapi Tuhannya Muhammad SAW yang diserukan beribadah kepadanya oleh utusan yang datang kepada mereka itu, tiadalah yang mengetahui tempatnya dan tak seorang pun yang dapat melihatnya. Demi dilihat kedatangan Usaid bin Hudhair yang murka bagaikan api sedang berkobar kepada orang-orang Islam yang duduk bersama Mus'ab, mereka pun merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab bin As'ad bin Zararah, bentaknya, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tak ingin segera nyawa kalian melayang." Kemudian Mus'ab bin Umair menjawab dengan tenang perkataan Usaid itu. "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai itu." Sebenarnya Usaid ini adalah seorang berakal dan berpikiran sehat, dan sekarang ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Yang dimintanya hanyalah agar ia mendengarkan Mus'ab, dan jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, maka Mus'ab akan pergi dari tempat itu dan mencari masyarakat lain yang dapat menerima ajarannya itu, dan pergi dengan tidak merugikan ataupun dirugikan orang lain. "Sekarang saya insaf," ujar Usaid, lalu menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan. Demi Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah SAW, maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya. Beralun berirama mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Dan belum lagi Mus'ab selesai dari uraiannya itu, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada sahabatnya, "Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Maka sebagai jawabannya gemuruhlah suara tahlil, serempak seakan hendak menggoncangkan bumi. Kemudian ujar Mus'ab, "Hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah." Setelah beberapa lama, Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali sambil menguras air dari rambutnya. Lalu ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Secepatnya berita itu pun tersiarlah. Keislaman Usaid disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Dan setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad merasa puas dan masuk Islam pula. Langkah ini disusul pula oleh Sa'ad bin Ubadah, dan dengan keislaman mereka ini berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah saling berdatangan dan bertanya sesama mereka, "Jika Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya." Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celahnya.